Yo, Wibu Gen Z. Selamat datang di White Room, tempat kita mengupas tuntas berbagai fenomena, tokoh, dan cerita paling epik. Kali ini, kita bakal ngebahas Kei Uzuki, antagonis utama dari seri Sakamoto Days. Dengan gaya empiris bercita rasa wibu sejati, nggak usah kebanyakan basa-basi, langsung aja kita gas ke inti pembahasannya. Sebelum kita membahas Kei Uzuki lebih jauh, kalian mesti paham dulu nih, setting cerita Sakamoto Days itu kayak gimana. Bayangin dunia Jepang modern pada umumnya. Tapi di balik semua itu, ada komunitas pembunuh bayaran yang penuh intrik, hierarki ketat, dan organisasi rahasia yang nggak kalah dari film aksi Hollywood. Ada juga teknologi canggih yang bikin pertarungan di sini super kreatif dan mind-blowing. Dunia Sakamoto Days itu absurd banget. Modern, tapi penuh drama. Dengan vibes yang campur aduk antara kekerasan brutal, humor receh, dan kehangatan hidup sederhana. Latar ceritanya sering loncat-loncat dari toko kecil Sakamoto yang cozy ke lokasi-lokasi ikonik penuh aksi kayak gedung tinggi atau gudang terlantar. Sakamoto Days menawarkan cerita aksi keluarga Sakamoto dalam melindungi kehidupannya yang damai dari masa lalu yang terus menghantui mereka. Kei Uzuki, juga dikenal sebagai X atau Slur, adalah antagonis utama di Sakamoto Days. Dia pembunuh berantai yang pengen bikin geger Japanese Association of Assassins dengan grupnya. Sekitar waktu Sakamoto dapat misi pembunuhan, Uzuki membantai separuh dunia pembunuh bayaran dan ngasih tanda X besar di lokasi kejahatan. Kei Uzuki itu tinggi ramping dengan rambut putih yang acak-acakan, mata biru datar kayak kucing yang udah lelah banget ngeliatin dunia. Kei Uzuki dibesarkan di panti asuhan Alkamar sejak kecil, bersama dengan teman-teman seperti Gaku, Kumanomi, dan beberapa anggota kelompoknya yang sekarang. Panti asuhan Alkamar ini didirikan oleh Japanese Association of Assassins untuk melatih anak-anak sejak dini agar berpotensi menjadi anggota order di masa depan. Waktu kecil, dia sering diskusi sama Haruma soal moralitas membunuh. Dari sana dia jadi skeptis soal hal itu. Di masa lalu, Uzuki terlibat pertarungan dengan Sakamoto yang mencoba membalas dendam atas kematian Rion. Uzuki hanya memberikan sedikit usaha dalam melawan Sakamoto. Setelah Sakamoto mengalahkannya, dia memohon kepada mantan sekutunya itu untuk tidak menembak kepalanya, karena dia lebih memilih melihat langit saat mati. Sayangnya, Uzuki mengidap situs inversus, kondisi di mana organ tubuhnya berada di sisi terbalik. Dia selamat dari tembakan mematikan dan merangkak menuju gerombolan orang di sekitar. Sayangnya, semua orang hanya menonton dan menolak membantunya. Kejadian tersebut membuat Uzuki berpikir bahwa orang yang mengulurkan tangan padanya hanyalah Rion. Transformasi Uzuki juga berakar pada masa lalunya yang traumatis. Tumbuh besar di panti asuhan Alkamar, dan terus menghadapi ancaman dari kakak laki-lakinya, Sei Asaki, Uzuki belajar untuk memprioritaskan bertahan hidup di atas segalanya. Keyakinannya bahwa membunuh adalah hal yang salah dibentuk oleh kepolosan masa kecilnya, dan ikatan erat yang ia jalin dengan sesama anak panti. Namun, seiring ia dipaksa menghadapi keadaan yang lebih gelap dan menyaksikan kematian orang-orang yang dekat dengannya, idealismenya mulai retak. Titik balik baginya terjadi dengan kematian tak sengaja dari Rion Akao, yang menghancurkan kompas moralnya dan mendorongnya ke jalur sebagai penjahat. Setelah selamat, tindakan pertama Uzuki adalah kembali ke Alkamar. Di sana, dia membantai 34 orang tanpa pandang bulu sebelum menyelamatkan teman-temannya. Mereka membakar seluruh panti asuhan sebelum berangkat untuk menghancurkan segala sesuatu. Uzuki merekrut Kashima, Carolina Reaper, dan klub Jam bersama banyak penjahat lainnya. Dan dengan ini, dia bertekad untuk menghancurkan Japanese Association of Assassins yang telah memenjarakannya selama ini. Kei Uzuki itu benar-benar tokoh yang full vibes berantakan. Gak cuma di luar, tapi juga di dalam pikirannya. Dia awalnya kayak pembunuh dingin, yang cuma bergerak berdasarkan logika doang, tanpa ada rasa penyesalan. Tapi ternyata, dalam batinnya, dia punya banyak banget konflik, dan nggak tahu harus ngelakuin apa dengan perasaannya. Uzuki itu tipe orang yang merasa nggak bisa melepaskan diri dari beban masa lalu, tapi juga terjebak di dunia yang penuh kekerasan dan kegelapan. Uzuki sering banget pakai topeng ketegasan dan kebekuan, tapi deep down, dia tuh bener-bener rapuh. Momen-momen kayak dia ngerasa kehilangan Rion, atau pas teman-teman lainnya mati buat keselamatan dia, itu ngebuktiin kalau dia bukan sekadar mesin pembunuh. Dia nyesel, dia merasa bersalah, tapi dia nggak tahu harus gimana mengatasi semua itu. Perasaannya jadi tumpah ruah, dan itu yang bikin karakter dia makin rumit.
Uzuki juga punya masalah psikologis serius, gangguan identitas disosiatif. Dia bisa muncul dengan berbagai kepribadian tergantung situasi. Kadang-kadang dia bisa jadi mirip Rion, kadang seperti Takamura. Dan ini nggak cuma ngebuat dia bingung, tapi juga bikin orang lain nggak ngerti siapa dia sebenarnya. Kadang dia ngaku sebagai diri sendiri, tapi di situasi lain dia bisa benar-benar berubah jadi orang lain. Ini nggak cuma bikin karakternya lebih dalam, tapi juga memperlihatkan betapa terpecahnya dirinya karena trauma dan situasi yang dia alami. Secara emosional, Uzuki tuh campur aduk. Di satu sisi, dia benar-benar ingin melindungi orang-orang yang dia sayang, terutama Gaku, tapi di sisi lain, dia juga punya ambisi gelap dan egois buat nyelamatin diri sendiri. Dia nganggap kalau harus membunuh untuk melindungi orang-orang yang dia sayang adalah hal yang harus dia lakukan. Tapi di sisi lain, dia merasa nggak enak banget melakuin itu. Gangguan ini bikin dia sering banget keteteran antara jadi penjahat dan manusia yang punya hati. Sebagai pimpinan dari organisasi X, Kei Uzuki itu bukan sembarang pembunuh bayaran. Dia punya skill yang nggak biasa dan otak yang penuh perhitungan. Uzuki tuh buktiin kalau dia bukan cuma pembunuh biasa. Dia adalah ancaman nyata yang bisa membunuh lebih dari setengah dari dunia pembunuh bayaran sendiri. Bayangin aja, dia sukses bikin heboh dan bikin order harus turun tangan. Uzuki punya kecepatan dan refleks yang luar biasa. Dia bisa tiba-tiba muncul di belakang lawannya dengan kecepatan yang hampir nggak mungkin dikalahkan. Bahkan Sakamoto, yang udah dikenal sebagai petarung legendaris, nggak sadar kalau Uzuki udah nyerang dia sampai pertarungan selesai. Tapi yang bikin dia beda dari yang lain adalah gangguan identitas disosiatif yang dia punya. Uzuki bisa ngadopsi kepribadian baru dan meniru kemampuan bertarung orang-orang lain. Dia bukan cuma bertarung sebagai Uzuki, tapi juga bisa nyalin gaya bertarung Rion atau Takamura. Ini berarti dia bisa menyesuaikan diri dengan situasi apapun dan ngelawan lawan dengan cara yang nggak terduga. Dia punya situs inversus juga, kondisi langka yang bikin organ-organ di tubuhnya terbalik dari posisi normal. Jadi, bayangin aja dia bisa bertahan dari serangan yang seharusnya fatal. Selain itu, dia juga pakai pedang whip, senjata unik yang cocok buat fight jarak jauh dan deket. Dengan senjata ini, dia bisa membantai lawan-lawannya dengan gaya yang benar-benar brutal. Uzuki juga sempat pakai katana Takamura, senjata yang dia curi selama pertarungan. Katana ini tuh tajam banget dan tahan lama. Jadi dia bisa ngancurin lawan-lawannya dengan gaya yang benar-benar mematikan. Uzuki nggak cuma bertarung melawan musuh, tapi juga melawan dirinya sendiri. Dalam misi-misinya, dia selalu galau, nanya-nanya tentang siapa dia sebenarnya dan apa yang dia perjuangkan. Bahkan setelah semua yang dia lalui, dia nggak pernah benar-benar menemukan kedamaian. Perjalanannya di Sakamoto Days itu kayak roller coaster yang penuh puncak dan jurang, penuh ketidakpastian, dan penuh konflik yang nggak ada habisnya. Hubungan Uzuki dengan karakter lain tuh penuh kontradiksi dan drama. Salah satu hubungan yang paling kentara adalah hubungannya sama Gaku. Gaku itu kayak tangan kanan Uzuki yang benar-benar dipercaya. Mereka berdua dibesarkan bareng di panti asuhan Alkamar dan punya ikatan yang dalam. Tapi hubungan ini penuh ujian. Ketika kakak Uzuki, Asaki, mulai ancam Gaku, Uzuki jadi bertindak buat nyelamatin dia. Uzuki bahkan rela ngebantai 34 orang buat ngelindungin Gaku dan teman-temannya. Gaku adalah satu-satunya orang yang dia percaya dan pedulikan banget. Terus, ada juga Sei Asaki, kakak Uzuki. Hubungan mereka benar-benar toksik. Asaki itu penggambaran pure dari kegagalan Uzuki buat cari kasih sayang. Asaki bukan cuma ancaman buat kehidupan Uzuki, tapi juga jadi simbol dari semua trauma yang dia bawa sepanjang hidupnya. Terakhir ada Rion. Cerita Uzuki penuh lika-liku banget. Dari pembunuh dingin tanpa ampun, dia akhirnya berubah jadi sosok yang penuh penyesalan dan beban moral. Tapi, di tengah-tengah semua itu, ada Rion, yang jadi orang yang dia percayai paling dalam. Rion adalah sumber kekuatan dan kelemahan Uzuki. Dia mencoba melindungi Rion, tapi akhirnya malah membunuhnya tanpa sadar. Setelah mengamati perjalanan Kei Uzuki dalam Sakamoto Days, dapat disimpulkan bahwa karakter ini bukan sekadar tokoh yang hadir untuk bertarung dan menyelesaikan misi. Uzuki adalah sosok yang kompleks, penuh dengan konflik internal yang mendalam dan latar belakang yang penuh luka. Dia bukan hanya pembunuh bayaran biasa, melainkan seseorang yang terperangkap dalam labirin emosional yang membentuk identitasnya. Uzuki memulai ceritanya sebagai seorang pembunuh yang dingin dan tanpa ampun, menjalani hidup dengan logika dan keinginan untuk bertahan. Namun,
Seiring berjalannya waktu, terbukti bahwa dia tidak hanya bertarung melawan musuh, tetapi juga melawan dirinya sendiri. Trauma dan rasa bersalah membebani pikirannya, membuat Uzuki merasa terpisah dari dirinya sendiri. Gangguan identitas disosiatif yang dia alami menunjukkan betapa terpecahnya dirinya akibat masa lalu yang kelam. Perjalanan emosional Uzuki adalah perjalanan mencari identitas dan kedamaian, yang akhirnya dia sadari tak mudah didapat. Uzuki bukan hanya menghadapi musuh dari luar, tetapi juga musuh di dalam dirinya. Konflik internal ini tercermin dalam hubungannya dengan tokoh-tokoh lain seperti Gaku dan Sei Asaki. Dengan Gaku, Uzuki menemukan tempat berlindung dan tujuan untuk melindungi. Tetapi hubungannya dengan Asaki menunjukkan betapa besar rasa terjebak dan keterpisahan dari rasa cinta dan kepercayaan. Konflik eksternal dengan para musuh dalam misi juga memperlihatkan betapa kemampuan bertarung Uzuki yang luar biasa justru memperuncing ketegangan dan rasa kesepian dalam dirinya. Uzuki bukan sekadar karakter yang hadir sebagai alat untuk menambah aksi. Dia adalah refleksi dari tema utama cerita Sakamoto Days, yaitu bagaimana manusia bisa menemukan kejantanan dalam masa-masa terburuk dan menerima luka-luka yang terbawa dari masa lalu. Uzuki melawan tak hanya musuh, tetapi juga rasa bersalah dan identitas yang kabur. Dalam setiap pertarungan, Uzuki mencari pengampunan, tetapi selalu merasa tidak pantas mendapatkannya. Dia adalah simbol dari kekuatan dan kelemahan yang saling bertentangan. Satu sisi membunuh untuk melindungi, di sisi lain berjuang melawan diri sendiri. Identitas Uzuki bukan sesuatu yang sederhana untuk didefinisikan. Dia adalah campuran dari berbagai kepribadian dan ingatan yang hilang, yang terus bergulat dengan siapa dirinya sebenarnya. Uzuki menginginkan penerimaan, tetapi gagal menemukan jati dirinya dengan cara yang dia harapkan. Setiap momen kegagalan menjadi pembelajaran, tetapi juga menggarisbawahi bagaimana trauma bisa mempengaruhi perjalanan hidup seseorang. Kesimpulan dari perjalanan Uzuki adalah pentingnya memahami bahwa karakter tidak bisa dihakimi sepenuhnya dari luar. Uzuki mengajarkan kita bahwa di balik ketegasan dan keteguhan seorang karakter, ada sisi lain yang lebih rapuh dan penuh luka. Kisah Uzuki dalam Sakamoto Days adalah tentang penerimaan, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap kesalahan yang dilakukan. Berusahalah untuk jadi diri sendiri, dan jangan biarkan karakter orang lain masuk dalam dirimu. Jika tidak, kamu mungkin akan berakhir seperti Uzuki. Itulah tadi pembahasan tentang Kei Uzuki dari serial Sakamoto Days. Jangan lupa kasih like dan share video ini. Diskusi juga di kolom komentar, kita bakal bahas bareng. Sampai jumpa di konten White Room berikutnya.